Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat ya kepada kita sehingga kita bisa tetap selalu mengikuti proses pembelajaran setiap harinya. Anak-anak Ustazah kelas 11A yang Ustazah sayangi, kemarin kita sudah mempelajari tentang program linier sampai pada membuat soal cerita ke dalam bentuk model matematika. Kemarin kita sudah ada satu contoh ya Ustazah kasih. Kita sudah buat model matematikanya dan anak Ustazah juga sudah Ustazah suruh untuk membuat satu model matematika di rumah masing-masing dan sudah mengirimkan sama Ustazah. Jika ada yang belum mengirimkan ya, masih ada yang belum mengirimkan dari hasil koreksian Ustazah masih ada. Jadi kalau masih ada yang belum, masih bisa Ustazah terima kalau dia nanti mengerjakannya dengan sendiri lalu mengirimkannya kembali. Kemarin sebelumnya kita buka dulu ya pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membuat model matematikanya. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari nilai optimum. Nilai optimum itu adalah bisa nilai maksimum, bisa juga nilai minimum. Kalau nilai maksimum berarti nilai yang paling besar, kalau nilai minimum adalah nilai yang paling kecil, ya, nilai yang paling kecil. Oke, kita kembali ke soal yang kemarin ya. Ustazah lanjut ya soal yang kemarin. Pertidaksamaan liniernya. Ini ya, pertidaksamaan liniernya. X ditambah Y lebih kecil sama dengan 48. Kemudian 60X ditambah 20Y lebih kecil sama dengan 1440. Kemudian fungsi kendalanya atau fungsi tujuannya 600.000 X ditambah 400.000 Y sama dengan Z. Jadi untuk fungsi tujuan atau fungsi kendala itu dia selalu dalam bentuk persamaan, artinya tandanya sama dengan, bukan pertidaksamaan ya, karena kita akan mencari nilai maksimum dan nilai minimum, maka dia harus bentuknya persamaan gitu ya. Jadi ini dia pertidaksamaan kita yang kemarin. Soal ceritanya sudah ada di kemarin, jadi kalau ada yang lupa tolong dilihat kembali catatannya. Jadi pertidaksamaan itu Ustazah buat ke dalam pertidaksamaan 1. Untuk yang pertama, X tambah Y lebih kecil sama dengan 48. Untuk pertidaksamaan kedua, ini Ustazah bagikan 30 ya. Ini kita bagikan 30. Kita bagikan 20 maksudnya. Kita bagikan 20. Kita bagikan 20, maka 60X bagi 20 jadi 3X. 20Y bagi 20 jadi Y. Tanda tetap. 1440 bagi 20 jadi 72. Dah, kita bagikan 20. Kenapa kita bagikan nak? Supaya hasil atau pertidaksamaannya nanti dia bentuknya lebih kecil. Kalau lebih kecil itu akan mempermudah kita. Jadi kalau nanti angkanya tinggi-tinggi, lebih bagus kita kecilkan terlebih dahulu. Dah, bagi 20 ya. Cari pembagi yang membuat dia menjadi lebih kecil. Kalau ini kan nggak bisa dibagikan lagi. Jadi kalau nanti ini bisa dibagikan lagi, silakan bagikan lagi. Tapi karena ini sudah tidak bisa, ya sudah.
Baru ini fungsi tujuannya, ya Ustazah tulis, dah. Baru kita cari dulu titik-titik ketika X 0 dan Y 0. Untuk pertidaksamaan pertama, ayo fokus. Perhatikan, X ditambah Y sama dengan 48. Jadi untuk mencari titiknya itu lebih baik kita ubah ke dalam persamaan. Jadi jangan bingung, loh Ustazah ini kok lebih kecil sama dengan jadi sama dengan. Enggak, ini hanya untuk mempermudah kita menemukan titik. Jadi kalau mencari nilai itu itu hanya bisa pada persamaan. Kita kan mau mencari titik, kita mau mencari nilai, maka harus pakai persamaan. X sama dengan 0, ketika X-nya 0, maka Y-nya 48. Ya, ini cara ini jangan dilupakan lagi ya. Nanti kalau dari mana bingung, tengok catatannya 0,48. Ketika Y-nya 0, kita gantikan Y 0, maka X-nya yang jadi 48, maka X-nya 48, maka titiknya 48,0. Inilah titik pada pertidaksamaan linier yang pertama. Nah, lanjut pertidaksamaan yang kedua. 3X tambah Y sama dengan 72. Kita buat sama dengan ketika X-nya 0. Ketika X-nya 0, maka Y-nya 72. 3 kali 0 habis, jadi tinggal Y 72. Maka titiknya 0,72. Ketika Y-nya 0, maka X-nya 24, maka 24,0. Oke, Ustazah apakan ya untuk yang Y-nya 0. Jadi untuk Y sama dengan 0, ya itu persamaan kita kan 3X tambah Y sama dengan 72. Ustazah mau cari 24 ini mana tahu ada yang lupa ya. 3X ditambah Y-nya kan 0 sama dengan 72. Dah, 3X sama dengan 72. X sama dengan 72 bagi 3, 24. Jadi Ustazah dapat 24 dari sini ya. Dah. Dapatlah titiknya untuk pertidaksamaan kedua 0,72 dan 24,0. Dah. Dapat ya. Jadi pertidaksamaan yang kita dapat, yang pertama kita buat dulu model matematikanya. Setelah itu model matematika tersebut kita kecilkan dulu menjadi pertidaksamaan yang kecil. Setelah itu masing-masing pertidaksamaan kita buat X0, Y0 sehingga dapat 2 titik. Masing-masing pertidaksamaan dapat 2 titik. Barulah setelah itu kita gambar. Kita gambar. Ini gambarnya. Udah saja buat. Oke, tadi titik pertama untuk pertidaksamaan pertama itu adalah 0,48. Di sini dia 48. Jadi untuk titik-titiknya itu permisalkan saja, nggak usah 1, 2, 3. Waduh, nanti bingung ya. Permisalkan saja. Kira-kira saja. 0,48 di sini titiknya ya, Nak. Kemudian 48,0 di sini. Nih. Titik pertidaksamaan pertama nih, baru 2 titik ini Ustazah tarik garis ini pertidaksamaan pertama ya, ini garis pertidaksamaan pertama. Baru titik kedua, pertidaksamaan kedua itu ada 28 0,28 sama 28,0 dan 0,72. Dah, 2 titik, tarik garis, ini disebut pertidaksamaan kedua. Tandai gambarnya. Ini garis pertama, ini garis kedua. Baru untuk garis pertidaksamaan pertama, ya, garis pertama, tanda soal kita kan lebih kecil sama dengan. Ini dia, lebih kecil sama dengan. Ini lebih kecil sama dengan. Maka lebih kecil sama dengan berarti garis arsirannya adalah ke bawah. Ini pertidaksamaan pertama. Kalau kita arsir daerahnya itu ke bawah garis ini, ya. Kayak mana lah saja, bukan ya? Ini di sini. Ini
Pokoknya di bawah garis ini nak, di bawah garis ini itulah daerah lebih kecil sama dengan. Dah, sekarang garis kedua, pertidaksamaan kedua juga lebih kecil sama dengan, maka daerahnya juga ke bawah. Jadi nanti anak ustazah buat daerah arsiran masing-masing, daerah lebih kecilnya, baru setelah itu kita lihat mana daerah yang merupakan milik si pertidaksamaan pertama dan milik si pertidaksamaan kedua. Kalau dalam bahasa himpunan itu dia irisannya. Jadi irisan itu milik si A juga menjadi milik si B. Daerah manakah itu? Maka inilah yang ustazah arsir. Inilah daerah irisan atau daerah mereka berdua. Daerah C1 dan daerah C2. Ini milik bersama bahasanya. Kalau ini nak, yang ini ke bawah ini milik si pertidaksamaan 1 aja. Ya, pertidaksamaan 2 ini bukan daerah dia. Karena kan pertidaksamaan 2 cuma ini garisnya. Kalau udah ke atas dia itu berarti namanya lebih besar. Oke ya, untuk menggambar tidak ada masalah? Tidak ya? Alhamdulillah kalau tidak ada masalah. Jadi inilah daerah irisan kita. Nah, disinilah yang mau kita cari. Daerah mana sajakah? Maaf, titik mana sajakah yang menyentuh daerah pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2? Setelah kita membuat arsirannya, kita temukan titik yang menyentuh daerah ini. Maka titik yang menyentuh daerah ini 00, 28,0, 0,48 dan satu lagi ini. Ini yang saja. Ini titik ini merupakan titik potong. Titik potong antara pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2. Titik potong ini bisa kita cari dengan metode eliminasi. Dengan metode eliminasi. Dah? Berarti kalau titik 00 nggak perlu kita uji ya. Kalau 00 sudah pasti 0. Jadi 3 titik yang harus kita uji itu adalah titik 28,0, titik 0,48 dan titik yang merupakan titik eliminasinya. Jadi sebelum kita menggunakan 3 titik ini untuk mencari fungsi tujuan nilai optimum, maka kita harus menentukan dulu eliminasi dari titik ini berapa ini titiknya ini. Gitu ya. Bagaimana cara mencarinya? Perhatikan kemari. Dah. Persamaan aja lah. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita ambil ya. Dari mana? Dari pertidaksamaan tadi. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Ya kan? Lalu kita eliminasikan. Kalau cara mengeliminasikan itu sudah pasti ya. Anak-anak saja sudah paham. Jangan lupa lagi. Ya, kalau ada yang lupa ya sudahlah diingat kembali. Caranya kita lihat koefisiennya. Ada nggak koefisien yang sama? 1, 3, 1, 1. Karena ada koefisien yang sama, maka bisa langsung kita kurangkan. Kita kurangkan, artinya variabel yang pertama kita hilangkan adalah Y. Ya, Y kita hilangkan. Y supaya hilang, kita kurang. Ini antara 2 nak. Kalau nggak kurang, tambah. Y kurang Y 0, nggak usah aja tulis, usah aja buang. X kurang 3X min 2X sama dengan 48 kurang 72 minus 24. Baru X sama dengan negatif 24 dibagi negatif 2, maka X sama dengan 12. Kalau sudah dapat satu variabel X atau Y, maka ambil persamaan 1 atau persamaan 2, terserah. Ustazah ambil persamaan 1. X tambah Y sama dengan 48.
nilai X kita 12, masukkan 12 ditambah Y sama dengan 48. Y sama dengan 48 kurang 12. Y sama dengan 36. Dapat nilai X-nya 12, dapat nilai Y-nya 36. Dari mana? Dari proses eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Ini titiknya 12,36. 12 nilai X, 36, Y. Berarti titik ini nak, titik ini adalah titik 12,36. Gitu ya. Dah, bisa ya? Oke, kita lanjut. Tarik napas dulu ya. Kita lanjut. Perhatikan kemari. Perhatikan. Ini tadi fungsi tujuan kita. Kita disuruh mencari nilai maksimum, ya. Nilai maksimum. Kita disuruh mencari nilai maksimum. Berarti kita cari nilai yang paling tinggi. Titik kita ada 3 yang mau kita uji. Titik 0,48. Artinya X-nya 0, Y-nya 48. Perhatikan, saja masukkan. Ini persamaan kita ya nak. Kita udah bicara kemari ke fungsi tujuan. Kita nggak bicara lagi pertidaksamaan 1 pertidaksamaan 2. Itu sudah kita tinggalkan. Kita sekarang bicara fungsi tujuan. Dah? 600.000 X kita ini 0. Maka usah gantikan X ini 0. Ditambah 400.000, Y kita 48, maka Y-nya 48 sama dengan Z. Ya. 600.000 kali 0, 0 ditambah 9 ini ya, 400.000 dikali 48, 19.200.000. Dah, ini dah, berarti nilai Z-nya 19.200.000. Oke, selesai untuk titik 0,48. Masuk titik kedua. Titik kedua adalah 48,0. 600.000 kali, ini berarti nilai X-nya, ini nilai Y-nya, kali 48, 14.400.000. 400.000 dikali 0, 0, maka Z-nya 14.400.000. Dah, masuk ke titik yang merupakan titik eliminasi 12,36. 600.000 dibagi 600.000 dikali 12, 7.200.000 ditambah 400.000 dikali 36, 14.400.000. Ini dan ini kita jumlahkan dapat 21.600.000. Berarti nilai Z-nya 21.600.000. Inilah yang merupakan nilai maksimumnya di ketiga titik ini. Maka hasilnya jawabannya adalah ini. Lalu akan muncul sebuah pertanyaan, Ustazah, apakah nilai maksimum itu akan terletak pada titik eliminasi? Tidak. Muncul pertanyaan, Ustazah, apakah nilai maksimum itu akan terletak pada titik eliminasi? Tidak. Tergantung hasil yang kita cari. Jadi bisa saja pada soal yang lain nilai maksimumnya itu di titik 0,48 atau di titik 48,0, bisa saja. Jadi tidak harus di sini, tidak harus di titik eliminasi. Jadi kalau nanti soal ini bercerita nilai maksimum, ini dia. Tapi kalau soal ini minta nilai minimum,
nilai minimum, maka di sini dia di titik 48,0. Ini dia titiknya. Ya. Jadi ketiga titik-titik yang merupakan daerah yang menyentuh ini, daerah irisan ini, titik-titik yang menyentuh harus diuji. Ini diuji, ini diuji, ini diuji. Tidak boleh hanya langsung pasti titik eliminasinya ini nilai maksimum, pasti titik yang paling bawah ini nilai minimum. Tidak juga, ya. Jadi tidak boleh memilih salah satu, tetapi harus menguji ketiga-tiganya agar lebih akurat dan valid, gitu ya. Oke, Ustazah simpulkan. Jadi mencari nilai optimum, yaitu nilai maksimum atau nilai minimum, caranya adalah dengan menguji titik-titik yang menyentuh daerah himpunan penyelesaian. So ya, kesimpulan kita, mencari nilai optimum dengan menguji titik-titik yang menyentuh daerah himpunan penyelesaian. Oke, udah, itu dia soal yang kemarin ya. Ini kan lanjutan yang kemarin ya nak. Kemarin kita hanya buat model matematikanya, sekarang kita cari nilai optimumnya. Lalu apa tugas anak Ustazah? Kemarin Ustazah kasih satu soal cerita, anak Ustazah buat ke dalam model matematika, kemudian kita mencari nilai optimum. Apa yang dia minta dalam soal cerita tersebut? Nilai optimum apa? Maksimumkah? Minimumkah? Dibaca kembali. Baru anak Ustazah carilah nilai optimumnya. Kan model matematikanya sudah. Berarti tinggal menentukan titik, menggambar. Sebelum menentukan titik, sederhanakan dulu, ya. Kalau menyederhanakannya kayaknya sudah ya. Sudah buat model matematikanya, berarti sudah ke dalam bentuk yang sederhana. Berarti tinggal memasukkan titik X0 dan Y0 ke dalam masing-masing pertidaksamaan, lalu buat gambarnya. Kemudian tentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kemudian menguji ketiga titik-titik yang menyentuh daerah tersebut. Titik-titik berapa sajakah? Sudah pasti titik eliminasinya atau titik potongnya itu dicari dengan metode eliminasi, nggak bisa ditebak-tebak, ya, nggak bisa tebak-tebak. Oh ini kayaknya 1,50. Oh tidak bisa, harus dicari dengan metode eliminasi. Nah, kalau sudah dapat nilai optimumnya, maka pekerjaan kita sudah selesai. Kemudian lihat yang diminta apa, maksimum atau minimum, karena banyak siswa terkecoh. Jadi kalau dalam soal UN itu kan nanti ada nilai maksimum dan nilai minimum, pilihannya A sampai E. Karena dia tidak membaca soal secara jeli, karena dua-dua jawaban nilai maksimum dan nilai minimum itu pasti ada di A sampai E, maka dia tidak jeli menjawab soal, membaca soal. Maksud Ustazah, dia jawab misalnya nilai minimum, padahal yang diminta adalah nilai maksimum. Padahal jawabannya benar, tapi karena tidak teliti, maka salah jawaban yang dia pilih. Dia pilih B, nilai minimum, padahal yang diminta D, nilai maksimum. Makanya harus diteliti. Itu ya nak. Lanjutkan ya soal yang Ustazah kasih kemarin. Jadi jangan bingung.
soalnya yang mana saja yang kemarin? Model matematikanya sudah selesai. Kalau yang belum mengerjakan model matematikanya, maka terpaksa kerjakan dulu. Jadi jangan anggap sudah selamat, tidak. Nggak bisa dia mengerjakan tahap kedua ketika tahap pertama tidak dilaksanakannya. Maka dia harus mengulang membuat model matematikanya. Makanya masih saja terima kalau yang belum mengumpul untuk mengerjakannya kembali. Tapi rata-rata kelas 11 sudah pada ini ya, sudah pada mengirimkan. Ada beberapa ya, kalau saja tidak silap sekitar 3-2 orang lagi yang belum mengumpulkan. Jadi belum aman ya, maka tetap harus membuat soal sebelumnya. Nah, itu tadi sudah saja jelaskan lanjutan materi yang kemarin. Jadi dalam program linear hanya sebatas itu yang paling penting yang harus kita pelajari. Sebatas itu, yang lainnya yang tidak penting-penting kali tidak usah kita bahas ya. Itu saja yang paling penting, mencari nilai optimum. Puncaknya itu mencari nilai optimum. Oke, masih ada waktu beberapa menit ya. Ustazah kasih dulu soal seperti ini. Nomor 10. Nomor 10 diberikan sistem pertidaksamaan linier berikut. X tambah Y lebih kecil sama dengan 4, X tambah 4Y lebih besar sama dengan 8, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ingat, pertidaksamaan pertama lebih kecil sama dengan, pertidaksamaan kedua lebih besar sama dengan. Udah? Saja tulis di sini ya. Nah, ini aja yang penting. Dah? Soal ini minta mana gambar yang tepat untuk pertidaksamaan ini. Mana gambar yang tepat? Dah? Cara mencarinya untuk pertidaksamaan pertama, Nak. Untuk pertidaksamaan pertama ini cara mencarinya kita lihat gambarnya, pilihannya ya. Ada A, B, C, D, dan E. Nah, kita disuruh mencari gambar ketika soalnya sudah diketahui. Kalau yang kemarin kita membuat gambar, ini gambarnya sudah ada, kita mau pilih mana yang paling tepat. Dah, kita perhatikan untuk yang A. Kita perhatikan untuk yang A. Kita perhatikan untuk yang A. Garis yang ini, Nak, ini titiknya adalah 0,8 dah, dan ini 2,0. Sedangkan untuk garis yang ini itu titiknya adalah 0,4 dan ini ya 4,0. Udah? Berarti kalau garis yang pertama itu cara membuat pertidaksamaannya gampang, ada cara cepatnya. Tengok, ini nilainya berapa angkanya? 8, yang di bawah 2. Maka pertidaksamaannya 8X tambah 2Y sama dengan, kita buat aja dulu sama dengan ya. Kalikan aja 8 kali 2, 16. Garis yang ini. Baru garis yang kedua kita buat, berarti ini 4, ini 4. Ya kan? Berarti 4X ditambah 4Y sama dengan 16. Dah, baru boleh kecilkan. Ini bagi 2. Ini bagi 2 jadi 4X, ini jadi Y, ini jadi 8. Ini bagi 4.
bagi 4, ini jadi X, ini jadi Y, ini jadi 4. Dah? Kita lihat soal kita. Nih saya ambil. Ini saya ambil. X tambah Y lebih kecil sama dengan 4. Ini X tambah Y sama dengan 4. Oke, bisa jadi. Baru yang kedua, 4X tambah Y sama dengan 8. Ini X tambah 4Y 8. Berarti ini sudah menyalahi. Ya, untuk yang kedua, pertidaksamaan kedua sudah menyalahi. Berarti A ini bukan jawabannya. Bukan jawabannya. Berarti A ini salah. Oke, nanti kita lanjutkan lagi untuk yang B, C, D dan E. Ustazah tutup ya, nak, karena waktunya sudah habis dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.